Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rosinta dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, kelas 1C dengan NPM 2101089. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Robit Setiana SEM. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis. Mungkin teman-teman semua masih belum memahaminya. Apa itu bisnis? Bisnis bisa diartikan sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh laba. Organisasi yang melakukan aktivitas bisnis biasa kita kenal sebagai perusahaan. Siapa saja sih yang terlibat dalam bisnis? Pertama, pemilik sebagai investor yang memperoleh keuntungan dari uang atau modal perusahaan. Kedua, manajer sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, baik secara finansial maupun pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Ketiga, tenaga kerja sebagai orang yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa sehingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan. Nah, individu tersebut akan memperoleh gaji sesuai dengan keterampilan dirinya sendiri. Yang keempat, konsumen sebagai individu atau perusahaan yang membeli produk atau jasa yang dihasilkan untuk pemakaian dirinya sendiri atau dijadikan bahan baku untuk produk yang lainnya. Sistem bisnis bisa disebut juga sebagai komponen atau elemen yang menjadikan satu kesatuan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Alasan kenapa sistem bisnis sangat penting untuk mengembangkan perusahaan. 1. Sistem bisnis menciptakan culture atau budaya sebagai tonggak penting dalam membangun perusahaan. Sistem bisnis akan menciptakan budaya atau culture yang efektif yang menyisihkan hal-hal yang tidak penting dan menjalankan kegiatan berdasarkan skala prioritas sehingga bisnis ini akan berjalan lebih efektif dan efisien. 2. Bisnis autopilot. Sistem yang benar membuat bisnis berjalan dengan baik. Pertama kali mungkin kita harus terjun di dalamnya dengan jam kerja lebih tinggi dibandingkan yang lain. Namun, dengan adanya sistem, kita tidak perlu takut akan runtuh. Hal ini yang menjadi salah satu pertanda bisnis kita telah matang atau belum. Ketiga, produktif. Menghasilkan produk yang semakin lebih baik. Keempat, siap bersaing. Persaingan bisnis tidak bisa dipungkiri, harus dihadapi. Meski kita punya produk yang berkualitas dan harga yang murah, belum tentu akan bertahan lama jika sistem di dalamnya tidak dibentuk dengan benar. Yang kelima, loyalitas. Prinsip loyalitas berhubungan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh para pekerja, baik manajemen, atasan maupun bawahan. Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan usaha
sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Apa saja sih klasifikasi bisnis? Yang pertama ada manufaktur, yang kedua ada bisnis jasa, yang ketiga ada pengecer dan distributor, yang keempat ada pertanian dan usaha pertambangan, dan yang terakhir ada finansial. Usaha sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Apa saja sih klasifikasi bisnis? Yang pertama ada manufaktur, yang kedua ada bisnis jasa, yang ketiga ada pengecer dan distributor, yang keempat ada pertanian dan usaha pertambangan, dan yang terakhir ada finansial. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.